Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Review Samudra. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah akuntansi syariah. Kali ini judulnya akad ijarah. Langsung saja, yang pertama ada definisi akad ijarah, lalu jenis akad ijarah, lalu dasar syariah, lalu perlakuan PSAK 107 dan ilustrasi kasusnya. Nah, secara bahasa, akad ijarah itu adalah al-ajru atau al-iwadu, ganti atau kompensasi. Namun secara terminologi, akad pemindahan atau akad ijarah itu adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, ijarah itu dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan pengganti, yaitu membayar sewa atau upah sejumlah yang sudah ditetapkan antara si eh, penyewa dan pembayar sewa. Nah, jenis-jenis eh, akad ijarah itu berdasarkan PSAK itu ada tiga, yaitu ijarah adalah akad pemindahan atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu. Yang kedua ada ijarah muntahya bitamil atau IMBT, merupakan ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa pemindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Lalu yang ketiga ada jual dan sewa kembali atau transaksi jual dan ijarah. Ini bisa terjadi apabila seseorang itu menjual hartanya atau menjual asetnya, contohkan di sini adalah rumah, kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Nah, transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung. Nah, sumber hukum dari akad ijarah itu ada dua, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ketentuan, eh, pelaku ijarah itu sudah balik dan cakap hukum. Lalu ada objek akad ijarahnya, yaitu manfaat aset dan pembayaran sewa. Lalu ada pernyataan saat ijab kabul berupa pernyataan dari kedua pihak yang berkontrak atau melakukan transaksi. Nah, bagaimana pelakuan PSAK-nya? Di sini akuntansi untuk pemilik, biaya perolehan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Nah, apabila perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, itu maka diakui sebagai beban oleh si pemilik. Maka dibuat jurnal biaya perbaikan di debit dan utang di kredit. Nah, apabila perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang disewa, yang dilakukan oleh si penyewa itu diakui pada saat terjadinya, maka akan dicatat oleh si penyewa. Nah, di dalam ijarah, muntahiyah bitamil melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek syariah yang dimaksud dalam poin A dan poin B itu ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Maka dikeluarkan jurnal biaya perbaikan di kredit, lalu di kredit ada kas atau utang ataupun bisa di perlengkapan. Nah, dalam penyajiannya, pendapatan ijarah itu disajikan secara bersih setelah dikurangi beban yang ada, misalnya beban penyusutan, beban peliharaan, beban perbaikan, dan beban lainnya. Nah, pada saat pengungkapan, pemilik itu harus mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamil, tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum akad yang meliputi, tidak terbatas pada keberadaan janji atau pengalihan kepemilikan, lalu pembatasan misalnya ijarah lanjut, lalu agunan yang digunakan jika ada. Kemudian nilai perolehan dan akumulasi penyusutan setiap kelompok aset ijarah dan keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Nah, bagi si penyewa, biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad itu menjadi tanggungan penyewa dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
Nah, jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah dilakukan si penyewa, itu diakui pada saat akad itu terjadi. Maka jurnal yang dikeluarkan adalah beban pemeliharaan ijarah di debit terhadap kas atau utang atau bisa juga perlengkapan di kredit. Kemudian di dalam ijarah muntahiyah bitamil melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Kemudian jurnal atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab pemberi sewa, tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh si penyewa itu adalah piutang terhadap kas atau perlengkapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.